Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas perihal mengenai beberapa kebiasaan sehari-hari, yang mana jika hal tersebut dilanggar, dipercaya akan bisa membuat rezeki seret. Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Maka itu, penting mengetahui beberapa perilaku yang dapat menjadi penghambat datangnya rezeki. Dengan menyadari dan memahami perilaku-perilaku tersebut, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki diri, agar pintu rezeki terbuka lebih luas. Rezeki memang adalah suatu rahasia alam semesta yang tidak bisa kita sangka kapan kedatangannya. Namun, menurut kepercayaan orang terdahulu, tanda-tanda rezeki yang akan diterima oleh seseorang bisa dilihat dari gejala alam semesta yang mengiringinya. Namun hal tersebut juga mencatatkan bahwa ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang menjadi suatu penyebab utama terhambatnya rezeki yang akan kita terima dari alam semesta. Kebiasaan yang bisa menolak rezeki tersebut sayangnya sering kita lakukan dengan tidak sadar, sehingga yang terjadi hidup kita semakin terasa sulit. Bahkan seolah-olah merasa ada orang yang sudah berbuat jahat dengan menutup semua jalan rezeki kita. Berikut adalah beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat datangnya rezeki menurut kepercayaan orang terdahulu. Yang pertama adalah dengan sengaja tidak melunasi hutang-hutangnya. Jika Anda memiliki hutang kepada seseorang, maka jika Anda sudah ada rezeki, lunasilah hutang tersebut, ataupun jika belum ada, Anda harus memberinya kabar. Ketika Anda mempersulit rezeki orang lain dengan menahan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari orang tersebut, maka Anda bukanlah sedang mempersulit orang yang memberi hutang, namun Anda justru sedang mendatangkan kesialan untuk diri Anda sendiri. Jangan pernah beranggapan bahwa orang yang memberi hutang adalah orang yang memiliki uang berlebih. Bisa saja orang tersebut juga memiliki kebutuhan mendesak yang sama dengan Anda. Namun karena hatinya iba dan menganggapnya Anda adalah teman, bahkan saudara, maka dirinya rela menunda kebutuhannya demi memberikan Anda pinjaman. Orang yang sering dengan sengaja tidak membayar hutangnya, meskipun orang tersebut terlihat tenang, namun hatinya bingung karena segala pekerjaan dan usahanya selalu menemui jalan buntu dan berujung pada kegagalan. Yang kedua adalah sering tidak menghabiskan makanan atau membuang-buang makanan. Dalam kepercayaan orang terdahulu pernah berkata bahwa nasi atau makanan yang kita buang akan menangis, bahkan juga mengutuk. Mereka percaya membuang nasi atau makanan tersebut akan membuat Anda kesulitan rezeki, bahkan sampai tidak bisa makan di suatu saat nanti. Menyisakan atau membuang makanan juga termasuk dalam perbuatan boros dan mubadzir, sehingga wajar jika hal tersebut suatu saat nanti akan membuat rezeki menjadi seret. Namun jika Anda memang harus membuang makanan, maka berikanlah kepada hewan. Selain itu, jika Anda terbiasa tidur setelah perut kenyang, maka hal tersebut juga dapat membuat rezeki menjauh. Hal tersebut selain dapat memicu penyakit medis juga akan menyebabkan rasa malas untuk bekerja. Yang ketiga adalah kebiasaan membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika terdapat sampah di dalam rumah, maka sebelum maghrib tiba, alangkah baiknya jika sampah tersebut Anda pindahkan keluar rumah. Karena jika tidak, selain berpotensi akan menimbulkan penyakit, sampah yang menginap di dalam rumah akan membuat rezeki menjadi macet. Sampah di dalam rumah, terutama yang di dalamnya banyak terdapat sisa makanan dan tulang hewan, ditambah pula dengan pembalut atau perban bekas yang masih banyak noda darahnya, akan menjadi makanan lezat dari para jin dan roh jahat. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan, maka malaikat pembagi rezeki tidak akan mau singgah, apalagi masuk ke dalam rumah. Akibatnya, meskipun wadah rezeki Anda besar, tidak akan ada rezeki yang tercurah ke dalamnya. Yang keempat, sering bangun terlalu siang atau tidur setelah subuh. Jika Anda memiliki kebiasaan bangun terlalu siang, maka biasanya akan sering melewatkan kesempatan atau peluang emas yang mungkin bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan Anda kurang bisa mengatur waktu dan tidak memiliki kedisiplinan diri yang baik. Begitu pula dengan Anda yang terbiasa tidur setelah subuh. Apapun alasannya, jika Anda sering tidur setelah waktu subuh, maka jalan rezeki Anda akan menjadi sempit. Selain itu juga, dipercaya akan membuat kondisi fisik menjadi lemah dan mudah sakit. Jika Anda memang ingin tidur dan beristirahat di pagi hari, maka waktu yang disarankan adalah setelah pukul 8 pagi. Atau, jika Anda seorang muslim, maka lakukanlah setelah sholat duha. Yang kelima, membiarkan rumah dalam keadaan kotor dan berantakan terlalu lama.
Kebiasaan membiarkan rumah dalam kondisi kotor dan berantakan dalam jangka waktu terlalu lama akan membuat rumah Anda dilewati oleh malaikat pembagi rezeki. Rumah yang demikian justru akan mendatangkan energi yang negatif. Berbeda dengan rumah yang selalu bersih dan tertata, energi alam yang berada di dalam rumah tersebut akan menjadi lebih positif, di mana pada akhirnya dapat menarik serta mendatangkan energi-energi positif lainnya, termasuk energi uang dan keberuntungan. Lalu yang keenam, sering mengeluh dan menjelekkan orang lain. Jika Anda punya kebiasaan sering mengeluh dan menggosipkan kejelekan orang lain, maka sebaiknya sudahi sekarang juga. Segala ucapan yang keluar dari mulut Anda adalah doa untuk diri Anda sendiri. Segala bentuk energi yang keluar dari diri Anda, entah itu energi negatif atau energi positif, semuanya akan dikembalikan lagi kepada Anda. Oleh sebab itu, daripada Anda hanya mengeluh ataupun bergosip, lebih baik jika Anda menggunakan mulut sebagai alat untuk berdoa, mengucap syukur, dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Lalu yang ketujuh, sering menyakiti hati kedua orang tua. Ketahuilah bahwa orang tua kita, terutama ibu, adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itulah mengapa ada pepatah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Jika Anda memiliki orang tua yang baik, namun justru sering Anda perlakukan dengan kasar, selain telah berdosa besar, Anda juga akan menjadi orang yang jauh dari doa dan restu mereka. Doa restu yang ikhlas dari orang tua ibaratnya adalah sebuah lentera yang akan selalu membimbing dan menerangi perjalanan hidup kita, entah dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa doa restu mereka, hidup kita akan jauh dari yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Yang kedelapan, tidak pernah berbuat baik atau bersedekah kepada orang lain. Tidak ada yang mengharuskan bahwa bersedekah harus berupa uang ataupun materi. Anda bisa saja menyumbangkan tenaga atau pikiran untuk meringankan beban orang lain atau bahkan hewan yang sedang berkesusahan. Jika Anda termasuk orang yang memiliki sifat individu terlalu besar dan tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, maka jika saat ini Anda sedang mengalami kesulitan, jangan pernah mengharapkan datangnya suatu pertolongan, karena semua itu sudah diatur dalam hukum alam semesta. Siapa yang menabur akan menuai hasilnya. Jika Anda tidak pernah menabur kebaikan, maka jangan harap akan menuai kebaikan pula. Itulah beberapa pembahasan tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat rezeki. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dan selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.